Kemudian di hari Jumat Allah keluarkan Bapak Adam dari surga. Di hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat, hari Jumat. Jadi pasti ya hari Jumat, hari kiamat, tapi kita tidak tahu tahun maupun bulannya. Tapi hari Jumat. Nah, kemudian di hari Jumat ada satu waktu, kata Imam Ibnu Katsir, yang tidaklah seorang hamba berdoa di hari itu kecuali Allah ijabah. Ya, ada yang mengatakan yaitu saat-saat terakhir setelah sholat asar. Di hari Jumat ada satu waktu yang mustajab, yang mana waktu tersebut ada di setiap Jumat. Ya. Nah, dulu jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yuqalu lahu fil lughatil qadimah yaumul arubah. Ya, jadi dulu hari Jumat itu di kalangan bangsa jahiliyah, orang Arab jahiliyah jemaah sekalian, atau bahasa lama, bahasa lampau klasiknya itu disebut hari Arubah. Hari Arubah. Ya, kalau sekarang hari Jumat. Ya. Wa thabata annal umama qablana umiru bihi fadallu anhu. Ya, jadi telah tetap ya, atau telah thabit, telah valid ya, bahwasanya umat-umat sebelum kita diperintahkan dengan hari tersebut, lalu mereka tersesat, menyimpang daripadanya. Kaum Yahudi, kata Imam Ibnu Katsir, memilih hari Sabtu. Ya, jadi kalau kita umat Islam, hari besar pekannya itu hari Jumat. Nah, kalau orang Yahudi itu hari Sabtu. Sabtu jemaah sekalian. Hari Sabat ya, mungkin kalau istilah mereka ya, Sabat, hari Sabtu. Kemudian jemaah sekalian, Nasoro, ya, orang-orang Nasrani itu memilih hari Ahad. Hari Ahad. Nah, kita sebelumnya Jumat. Ya. Kan Sabtu sebelum Ahad, Jumat sebelum Sabtu. Ya, kita sebelumnya. Sebelum Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi sebelum Nasrani, kita sebelum Yahudi. Ya, kita sebelum Yahudi dan Nasrani. Nah, baik. Nah, di sini jemaah sekalian disebutkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah, ya kami adalah umat yang akhir tetapi yang terdahulu nanti di hari kiamat. Ya, maksudnya kita itu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara zaman kita paling akhir. Kan Nabi itu Nabi paling akhir, khatamul anbiya wal mursalin. Kan kita umat akhir dibanding umat-umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, kita paling belakangan. Tapi di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita itu yang awal-awal, sabiquna yaumal qiyamah. Jadi kita yang awal-awal di hari kiamat. Jadi umpama insya Allah mudah-mudahan masuk surga, maka insya Allah yang pertama itu masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita belakangan secara zamannya. Ya, kemudian jamaah sekalian, baida annahum utul kitaba min qablina, ya hanya saja mereka diberikan kitab sebelum kita. Ya, kan dulu ada kitab Taurat, ada kitab Injil sebelum kita. Al-Qur'an kan terakhir ya Mas kalian. Summa inna hadza yaumuhumul ladzi faradallahu alaihim. Ini adalah hari mereka yang Allah fardukan atas mereka, lalu mereka berselisih, lalu Allah berikan kepada kita hidayah. Fannasu lana fihi taba', manusia mengikuti kita. Yahud ghadan, besok Sabtu, wan nasara ba'da ghad, Nasara setelah besok berarti lusa. Artinya kita umat Islam hari besarnya perpekan Jumat, Yahudi besoknya Sabtu, Nasara lusanya Ahad. Nah, gitu ya sekalian. Nah, baik. Waqad amarallahu al-mu'minina bil istima', ya kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berkumpul ya ibadah kepada Allah di hari Jumat tersebut melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, jadi ketika diseru kalian wahai orang yang beriman untuk hari Jumat tersebut untuk sholat padanya, maka bersegeralah. Ya, artinya uksudu, ya bermaksudlah kalian, wa'midu, ya bersegeralah, sengajalah kalian, wahtammu, dan pentingkan fi sairikum ilaiha, dalam perjalanan kalian menuju sholat
Jumat. Pentingkan. Nah, ya. Nah, tentu perjalanannya menuju sholat Jumat tetap sakinah ya, tetap sakinah, tidak tergesa-gesa, tapi maksudnya di sini mementingkan ya untuk bersegera berangkat ya. Syukur-syukur dapat yang awal-awal. Jamaah sekalian ya, kalau jamaah yang menghadiri lebih awal lebih afdal kan gitu ya jamaah sekalian. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah." Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian menuju salat, tapi hendaknya tetap sakinah dan jangan tergesa-gesa. Ya, artinya di sini berjalannya tetap tenang, sakinah jamaah sekalian. Maksudnya bersegeralah untuk salat Jumat agar tidak terlambat ya. Karena kalau sudah khatib itu naik mimbar, malaikatnya sudah menutup buku catatannya, buku menulis ya siapa yang masuk menghadiri sholat Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Maka di sini keutamaan ya jamaah sekalian bagi jamaah yang menghadiri Jumatan untuk bersegera. Nah, beda dengan khatibnya. Kalau khatibnya itu memang datangnya waktu mau naik mimbar. Ya, jamaahnya lebih awal jamaah sekalian. Nah, seperti itu. Ini beberapa keterangan ya jamaah sekalian, dan kita akhiri yaitu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghassala wa ghtasala," ya, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkar, lalu dia berlekas-lekas, wa betakaro, ya, berpagi-pagi, berlekas-lekas, wa masya, dia jalan kaki, walam yarkab, dia tidak naik kendaraan, wadana minal imam, dia lebih dekat kepada imam, wastama', dia mendengarkan khutbah, walam yalghu, dia tidak main-main, kana lahu bikulli khutwah, maka setiap langkahnya pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Masya Allah semua sekalian ya, pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Orang yang datang Jumatan jalan kaki, tidak naik kendaraan boleh. Tapi kalau ingin lebih afdal lagi ya, di sini disebutkan hadisnya jalan kaki, tidak naik kendaraan, dia sudah mandi di hari itu, dia lebih dekat kepada imam, maksudnya itu datang di shaf yang pertama, lebih dekat jaraknya dengan imam, dengan khutib, dia dengarkan khutbah, tidak bermain-main jemaah sekalian, dia dengarkan dengan seksama, maka setiap langkahnya yaitu pahala 1 tahun puasa dan qiyamnya. Ini hadisnya jemaah sekalian diriwayatkan oleh siapa? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, insyaallah dalam kitab Musnad beliau. Ya, hadisnya seperti itu. Artinya ini termasuk fadilah yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, yaitu di hari Jumat. Ya, pembahasannya masih belum selesai jemaah sekalian, juga masih ada 1 ayat lagi. Ya, sayang sekali kalau kita lewatkan, insyaallah kita sambung ya di pertemuan mendatang. Ya, sisa penjelasan dan juga ayat 11-nya. Oke, silakan Bapak. Oke, silakan. Dengan hari Jumat, untuk malam Jumat itu biasanya ada beberapa masjid itu kalau zikir itu lebih lain daripada yang lain. Itu memang ada tuntunan seperti itu. Yang berzikir itu siapa? Ya? Yang berzikir yang lain itu siapa? Maksudnya masjid-masjid yang lain. Kalau seperti masjid yang satunya lagi itu sebenarnya ya takutnya tetap yang lainnya kok seperti kita bertambah macam-macam itu. Ya. Itu gimana Pak? Baik. Ada tuntunan. Masya Allah. Nih, baik, terima kasih pertanyaannya. Secara umum jamaah sekalian, ibadah itu ada 2 ya ketentuannya. Yang pertama ikhlas ya karena Allah dalam melakukannya. Yang kedua usahakan ada tuntunannya. Ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatirnya jamaah sekalian kalau ibadah itu tidak ada tuntunannya, khawatirnya apa? Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita mencukupkan enggak dengan zikir-zikir yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya